Akan datang satu hari, ketika langit tak lagi biru, laut berubah menjadi api, dan bumi menelan seluruh isinya. Tak ada lagi waktu, tak ada tempat untuk lari. Hari itu, semua yang hidup akan mati, dan semua yang mati akan dihidupkan kembali. Kau mungkin pernah dengar tentang hari kiamat, tapi apakah kau tahu urutannya dari kematian hingga surga dan neraka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, tempat kita merenungkan kehidupan dan apa yang menunggu setelahnya. Kalau kamu suka dengan konten bertema akhirat, refleksi diri, dan kisah-kisah Islami sinematik, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, karena setiap pekan kita akan menghidupkan kisah baru yang mungkin bisa mengubah caramu memandang hidup. Kematian dan awal perjalanan jiwa. Ketika napas terakhir dihembuskan, semua yang manusia perjuangkan tiba-tiba tak berarti. Rumah, harta, pangkat, semua tertinggal di belakang. Saat ruh mulai dicabut dari jasad, tubuh menggigil, mata menatap kosong ke langit-langit, dan udara terakhir keluar perlahan. Bagi yang beriman, ruh keluar lembut seperti air menetes dari bejana. Namun bagi pendosa, ia diseret paksa, menjerit tanpa suara, seperti besi dicabut dari wol basah. Ketika ruh meninggalkan jasad, dunia menjadi asing. Manusia masih melihat tubuhnya sendiri terbujur kaku, tapi tak bisa kembali. Ia melihat keluarganya menangis, menatap jenazahnya, tapi suaranya tak terdengar. Saat itu, barulah ia menyadari, inilah awal kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang tak mengenal waktu, tanpa kesempatan kedua. Beberapa malaikat turun membawa kain kafan dari surga atau kain gelap dari neraka, tergantung amal si mayit. Mereka menyambut ruh dengan lembut atau sebaliknya dengan keras dan bau busuk yang menusuk. Ruh lalu dibawa naik ke langit, melewati lapisan-lapisan langit yang dijaga malaikat sampai ditentukan tempatnya. Apakah akan beristirahat di taman surga atau tergantung di udara menunggu azab? Di saat yang sama, jasad dimandikan, dikafani, dan dimakamkan. Ruh menyaksikan semuanya, melihat dirinya dimasukkan ke liang lahat. Tiap sekop tanah terdengar jelas di telinganya, walau jasadnya diam. Saat itulah, ia mulai memahami betapa singkat hidup di dunia. Tak ada lagi kesempatan untuk bertaubat, tak ada lagi waktu untuk memperbaiki. Lalu, bumi menutup dirinya, sunyi, gelap, dingin. Namun, ruh belum berakhir di sana. Ia hanya memasuki fase baru. Inilah awal dari perjalanan abadi, saat setiap jiwa mulai menempuh jalan menuju takdirnya masing-masing. Kedamaian atau kengerian, alam kubur, barzah. Saat tanah terakhir menutupi tubuh, dunia benar-benar hilang dari pandangan. Sunyi menggema, gelap menelan segalanya. Namun bagi jiwa, kesadaran justru baru dimulai. Ia mendengar langkah orang-orang pergi meninggalkan makamnya, dan dalam kesendirian itu, ketakutan mulai merayap. Tiba-tiba, bumi bergetar lembut. Dua sosok besar muncul dari kegelapan. Mereka bukan manusia, bukan bayangan. Mereka adalah Mungkar dan Nakir, malaikat penjaga kubur. Wajah mereka tak bisa dijelaskan. Suara mereka dalam dan mengguncang dada. Mereka duduk di sisi jasad, lalu berkata, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu?" Bagi yang beriman, lidahnya ringan menjawab, "Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, Nabiku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam." Begitu jawabannya keluar, kuburnya melebar, sejauh mata memandang, dipenuhi cahaya lembut dan aroma surga. Ia mendengar suara lembut berkata, "Tidurlah dengan tenang, sebagaimana tidur pengantin yang damai." Namun, bagi yang durhaka, lidah keluh, hati panik, dan tubuh menggigil. Ketika pertanyaan datang, tak ada jawaban yang keluar. Lalu malaikat itu berkata dengan suara menggelegar, "Engkau tidak tahu, dan engkau tidak mau tahu." Tanah menekan jasad dari segala sisi, tulang-tulang bergemertak, dan lubang itu berubah menjadi bara api yang membakar tanpa henti. Di alam barzakh,
waktu tak berjalan seperti di dunia. Bisa 1000 tahun terasa 1 hari, atau 1 hari terasa seperti selamanya. Orang beriman tidur damai menunggu panggilan kebangkitan, sedangkan orang zalim menjerit tanpa suara, mengulang penyesalan yang tak lagi bisa dihapus. Di sanalah manusia memahami satu hal penting, bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju kehidupan yang kekal. Semua yang disembunyikan di dunia kini tampak jelas. Keadilan mulai berjalan dan perjalanan menuju kebangkitan baru saja dimulai. Tiupan sangkakala an kiamat kubra. Setelah ribuan tahun ruh tertidur di alam barzakh, tibalah waktu yang ditentukan oleh Allah. Malaikat Israfil sudah bersiap. Di tangannya sebuah sangkakala raksasa, dan matanya tak pernah lepas dari arsy menunggu satu perintah. Tiuplah. Satu tiupan pertama mengguncang seluruh alam. Langit retak seperti kaca dihantam badai, bintang-bintang berjatuhan, gunung beterbangan seperti kapas, dan lautan berubah jadi kobaran api. Tak ada makhluk yang tersisa hidup, semua mati dalam sekejap, bahkan malaikat sekalipun. Kota-kota hancur, samudra menelan daratan, matahari digulung, bulan kehilangan sinarnya. Semesta berputar ke dalam dirinya sendiri, seperti gulungan naskah yang dilipat dengan mudah. Inilah kehancuran total, kiamat kubra. Tak ada waktu untuk menoleh, tak ada tempat untuk lari. Lalu, setelah keheningan panjang, tak ada suara, tak ada gerak, hanya kehampaan. Langit dan bumi lenyap, semua makhluk mati kecuali Allah yang maha hidup. Di tengah kehampaan itu, suaranya bergema. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang Maha Esa, lagi Maha Perkasa. Setelah masa yang hanya Allah yang tahu lamanya, Israfil kembali dihidupkan. Ia mengambil sangkakala itu lagi, dan untuk kedua kalinya Allah berfirman, "Tiuplah sekali lagi." Maka tiupan kedua terdengar, dan bumi yang hancur mulai bangkit kembali. Tanah bergetar, kubur-kubur terbuka. Manusia bangkit dalam keadaan telanjang dan bingung. Mereka menatap sekeliling dengan ngeri, bertanya, "Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami?" Dan jawaban itu datang, "Inilah hari kebangkitan yang dijanjikan." Hari itu dimulai dengan kekagetan dan akan berakhir dengan pengadilan. Tiupan sangkakala telah menghapus dunia lama dan membuka pintu menuju padang mahsyar, tempat semua manusia dikumpulkan untuk diadili. Dunia telah berakhir, tapi kisah manusia baru saja dimulai. Keba, engkitan an padang mahsyar. Tanah menggeliat, kubur-kubur terbuka seperti ledakan dari dalam bumi. Manusia bangkit dari kematian tanpa busana, tanpa alas kaki, tanpa harta. Mereka berdiri linglung, menatap sekeliling, sementara bumi telah berubah menjadi dataran luas yang belum pernah dilihat sebelumnya. Tak ada pohon, tak ada bangunan, hanya hamparan padang putih yang sunyi, tempat seluruh makhluk dikumpulkan. Manusia saling bertanya, apa yang sedang terjadi? Dan suara dahsyat bergema di seluruh langit. Inilah hari kebangkitan yang dijanjikan. Tak ada yang bisa bersembunyi. Bayi, raja, nabi, dan penjahat, semuanya sama, telanjang di hadapan Tuhan. Rasa takut bercampur bingung. Jutaan mata mencari arah, namun hanya satu tempat yang menjadi tujuan, padang mahsyar. Di tengah lautan manusia itu, matahari didekatkan sejauh 1 mil. Panasnya bukan seperti di dunia. Keringat mengucur deras, ada yang sebatas kaki, dada, hingga tenggelam seluruhnya sesuai kadar dosanya. Tak ada tempat berteduh, kecuali bagi mereka yang dinaungi oleh rahmat Allah. Para malaikat turun dari langit, memenuhi cakrawala. Mereka berdiri berlapis-lapis, menjaga barisan makhluk. Kemudian datang arasy Allah, singgasana agung yang menutupi langit seluruhnya, dibawa oleh 8 malaikat perkasa. Langit bergetar, bumi tunduk, dan semua kepala menunduk. Suasana itu bukan sekadar menakutkan, tapi juga menundukkan seluruh kesombongan manusia. Kemudian dibuka lembaran-lembaran catatan amal. Setiap manusia melihat sendiri apa yang pernah mereka lakukan.
tak ada yang bisa menyangkal. Yang menerima kitab dari tangan kanan, wajah mereka bersinar, berkata dengan gembira, "Inilah catatan amalku, bacalah." Sementara yang menerima dari belakang, wajah mereka hitam, penuh putus asa. Setiap langkah di padang itu berat. Orang tua, raja, ulama, semuanya menunduk. Tak ada kekuasaan, tak ada ketenaran, tak ada harta. Yang tersisa hanya amal, sekecil apapun. Hari itu, satu sujud lebih berharga daripada seluruh dunia. Dan satu dosa cukup untuk menjatuhkan seseorang ke dalam neraka selamanya. Dan di tengah lautan manusia itu terdengar suara panggilan lembut. "Umat Muhammad, mari mendekat di bawah naungan arasy." Sementara yang lain menjerit meminta pertolongan, namun tak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Inilah hari di mana setiap rahasia dibuka dan setiap jiwa akan tahu kemana ia akan menuju. Hisab, syirat, dan penentuan nasib. Setelah semua manusia berkumpul di padang mahsyar, dimulailah hisab, hari pengadilan besar. Malaikat membawa timbangan amal yang sangat besar dan penuh cahaya. Setiap amal, sekecil apapun, diletakkan di atasnya. Kata, pikiran, niat, bahkan pandangan yang pernah kita sembunyikan. Hari itu, tidak ada sensor, tidak ada alasan, tidak ada lari. Bagi yang beriman, timbangan mereka condong pada kebaikan. Setiap doa, sedekah, dan kebaikan kecil berubah menjadi cahaya yang menenangkan. Namun, bagi yang lalai, amal buruk menumpuk berat di sisi lain. Tangan mereka gemetar, wajah mereka pucat, dan malaikat berkata dengan suara dalam, "Inilah hari di mana engkau akan menerima balasan atas apa yang telah engkau kerjakan." Lalu datang catatan amal, lembaran bercahaya yang berterbangan di udara dan mendarat di tangan manusia. Yang menerimanya dari tangan kanan, wajahnya berseri-seri sambil berkata, "Bacalah catatanku, aku tahu aku akan menemui perhitungan yang baik." Namun, yang menerimanya dari belakang, wajahnya hitam dan mata penuh ketakutan. Ia menjerit, tapi tidak ada yang mendengar. Setelah hisab selesai, tiba waktunya melewati syirat, sebuah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Lebih tipis dari sehelai rambut, lebih tajam dari pedang. Di bawahnya, api menyala tanpa henti, dan setiap langkah adalah ujian terakhir menuju surga atau neraka. Orang beriman melintas secepat kilat, karena cahaya iman mereka menerangi jalan. Ada yang berlari, ada yang merangkak, dan ada yang terjatuh ke dalam api karena dosa menahannya. Malaikat menatap tanpa belas kasihan. Hukum Allah hari itu sempurna dan mutlak. Neraka di bawahnya bukan sekadar api. Ia hidup, berteriak, dan memanggil nama-nama manusia yang sudah ditulis untuknya. Sementara dari kejauhan terdengar suara panggilan lembut menuju surga. "Masuklah dengan damai, engkau telah diselamatkan." Bagi yang lolos dari syirat, langkah mereka terasa ringan karena di depan sana menunggu cahaya abadi yang tak akan pernah padam. Surga dan neraka, tempat kembali yang kekal. Bagi mereka yang selamat melewati syirat, pintu-pintu surga terbuka lebar. Cahaya putih keemasan memancar dari balik gerbangnya, dan aroma yang belum pernah tercium di dunia memenuhi udara. Di sana, malaikat menyambut sambil berkata, "Selamat datang, wahai jiwa yang tenang. Masuklah, ini hari kemenanganmu." Langitnya berwarna biru lembut, sungai-sungai jernih mengalir di bawah istana kristal. Buah-buahan menggantung rendah, dan angin membawa wangi yang menenangkan hati. Setiap jiwa yang masuk merasakan kebahagiaan tanpa batas. Tidak ada rasa sakit, tidak ada duka, hanya kedamaian yang kekal. Mereka duduk di atas singgasana, dikelilingi keluarga dan sahabat yang mereka rindukan. Tak ada lagi perpisahan, tak ada lagi air mata. Bagi mereka, waktu tak lagi berjalan, hanya kebahagiaan yang terus tumbuh setiap hari. Dan mereka berkata sambil tersenyum, "Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya."
Namun bagi mereka yang gagal menyeberangi Syirat, pintu neraka jahanam terbuka seperti jurang api tanpa dasar. Dari sana terdengar jeritan, tangisan, dan bau yang menusuk. Malaikat penjaga berkata dengan suara petir, "Masuklah ke neraka sebagai balasan atas keangkuhan dan dosa-dosamu." Api jahanam menyala dengan warna yang tak dikenal manusia. Setiap kali kulit mereka terbakar, Allah menggantinya dengan kulit baru agar rasa sakitnya tak berhenti. Mereka menjerit meminta mati, tapi kematian tak lagi ada di sana. Hanya penyesalan tanpa akhir dan doa-doa yang tak akan pernah dijawab. Sementara itu, suara dari surga terdengar memanggil, "Inilah balasan bagi mereka yang beriman dan beramal saleh." Cahaya surga semakin terang, sementara api neraka semakin pekat. Dua dunia itu kini terpisah selamanya. Cahaya dan kegelapan, rahmat dan azab.